Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran hari ini. Ya, kita akan membahas tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Ya, kita langsung masuk di pembahasannya. Tujuannya kalian bisa baca sendiri. Tujuan pembelajaran kita hari ini kalian dapat memahami unsur-unsur bentuk aljabar. Adapun indikatornya ada 4 poin penting, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke agenda pertama kita, pembelajaran pertama kita ya. Ini Ustadz mengarahkan bagaimana kalian paham akan memisalkan ya suatu permasalahan ke dalam bentuk aljabar. Misal ilustrasi pertama atau permasalahan pertama, Pak Made memanen jeruk dengan hasil 5 keranjang penuh dan sisanya 7 jeruk di luar keranjang. Ya. Dengan asumsi banyaknya jeruk pada setiap keranjang adalah sama, ya. Bagaimana menentukan banyak jeruk dalam bentuk aljabar? Nah, caranya adalah ya setelah kita memahami ilustrasi 1 di atas, diketahui bahwa hasil panen sebanyak 5 keranjang penuh dan sisanya 7 di luar. Ya. Jadi 5 di keranjang, 7 di luar. Ya. Keterangan pertamanya itu keranjang saja. Ya. Ada yang di dalam keranjang, ada yang di luar. Yang di dalam keranjang ini kita misalkan, coba lihat di sudut kanan bawah ini ya. Langkah-langkahnya bagaimana kita membentuk suatu aljabar ya dari suatu permasalahan. Langkah pertamanya itu yang pertama kita membuat pemisalan. Misalkan, yang kedua kita ubah ke bentuk matematika. Ya. Misalkan ya keranjang ya. Keranjang kita misalkan dengan variabel atau huruf ya, kita misalkan dengan huruf saja, huruf X ya. Kemudian ya, untuk yang di luar bagaimana ya? Untuk di luar jangan berikan pemisalan ya, karena kan ada satu keterangan saja di situ keranjang ya. Jadi kita misalkan saja keranjangnya sebagai variabel X. Nah, kemudian bentuklah menjadi bentuk matematika. Karena keranjang X dan ada 5 buah di dalam keranjang, maka bentuk matematikanya, bentuk aljabarnya adalah 5 keranjang di dalam. Ada 5 jeruk di dalam keranjang, berarti 5 X. Ya. Karena pemisalannya keranjang itu X ya, berarti ada 5 buah jeruk di dalam keranjang, berarti 5X. Kemudian 7-nya di luar, ditambah 7 lah ya, ditambah 7. Jadi bentuk aljabarnya ini 5X ditambah 7 ya, 5X ditambah 7. Kemudian kita perhatikan ilustrasi berikut ya. Ingat, langkah pertama buat pemisalan, langkah kedua buat model matematikanya. Hari ini Siska dan Amel bermain kelereng bersama. Siska membawa 3 kotak berisi kelereng, 2 toples berisi kelereng, dan 2 buah kelereng di luar kotak dan toples. Sedangkan Amel membawa 4 kotak berisi kelereng, 1 toples berisi kelereng, dan 3 buah kelereng di luar kotak dan toples. Tentukan bentuk aljabar dari kelereng yang dibawa Siska dan Amel. Bagaimana bentuk aljabarnya? Ya, asumsi jumlah kelereng setiap kotak dan toples sama. Nah, kita buatkan tabel seperti ini. Siska punya kelereng di dalam kotak, 3 kotak. Punya kelereng juga di dalam 3 kotak dan 2 toples ya. Kita misalkan ini kotak yang berisi kelereng penuh. Ini ada 3 kotak yang dimiliki Siska, kemudian ada 2 toples yang dimiliki Siska, dan ada 2 kelereng yang di luar.
Kalau di luar tidak ada variabelnya, tidak ada pemisalannya karena dia sudah di luar, ya. Jadi kita punya ada dua inti pembicaraan, ada yang di dalam kotak, ada yang di dalam toples. Nah, kita misalkan yang di dalam kotak itu kita misalkan dengan huruf apa? Ayo, huruf X. Yang di dalam toples kita misalkan dengan huruf Y. Yang pertama, langkah pertama misalkan dulu, kemudian langkah kedua buat model matematikanya. Model matematikanya maka seperti ini, 3x ditambah 2y ditambah dengan 2 kelereng yang di luar, ya. Jadi 3x ini menandakan 3 kelereng dalam toples, 3 kelereng dalam kotak, ya. 2y menandakan 2 kelereng dalam toples, dan 2 ini menandakan 2 kelereng di luar toples dan kotak. Nah, kemudian yang dimiliki Amel berapa? Ternyata dia memiliki 4 kelereng penuh di dalam kotak. Nah, karena tadi sudah kita misalkan kotak X, tulis X di sini. Nah, kemudian ada 1 kelereng di dalam toples. Toples kita misalkan apa? Huruf Y. Nah, kemudian ada 3 kelereng di luar. Kalau 3 kelereng di luar jangan kasih huruf, jangan beri pemisalan. Maka model matematikanya seperti apa? Model matematikanya kita tambah, ya, tidak mungkin dikurang. 4x ditambah dengan 1y ditambah dengan 3. Maka ini merupakan bentuk aljabar, ya. Jadi bentuk aljabar yang sesuai di sini 3x ditambah 2y tambah 2. Kemudian di sini 4x ditambah 1y, ya, ditambah dengan 3. Oke, paham sampai sini, ya. Untuk membentuk aljabar insyaallah kalian sudah paham. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana unsur-unsur dari aljabar. Yang pertama, misal diberikan ada aljabar seperti ini, 7x dikurang 5y ditambah 2. Nah, 7 ini di samping x itu namanya koefisien. Min 5 juga di samping y itu namanya koefisien. Kalau tidak ada hurufnya itu namanya konstanta, ya. Lihat di sini, ada variabel maka ada koefisien, ya, pasti berpasangan. X ini disebut variabel pengganti suatu nilai, y juga ini disebut suatu variabel pengganti suatu nilai. Nah, ada variabel maka ada koefisien, ya, otomatis pasangan serasi istilahnya, ya. Kalau konstanta itu pasti jomblo, tetap jomblo, ya, tidak mungkin berpasangan dengan variabel juga. Konstanta itu di mana-mana dari dulu dia jomblo, ya. Nah, di unsur-unsur bentuk aljabar kalian sudah tahu, ya, ada 3. Ada konstanta, ada variabel, ada konstanta, ada koefisien, dan ada juga variabel, ya, ada 3. Nah, di operasinya, ya, operasi seperti biasa ada penjumlahan pengurangan, ya. Bentuk aljabarnya kalau 7x kurang 5y tambah 2 terdiri dari 3 suku, ya. Itu namanya trinomial. Nah, bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku itu namanya binomial, ya. Yang suku yang mana? Suku itu yang ini, 7x 5y sama 2. Itu 3 suku, ya. Seperti ini. Yang namanya suku, ya. Yang namanya itu suku ini 7x 5y kemudian 2. Ini 3 suku. Kalau ini min 7x pangkat 2 tambah 9 itu cuma 2 suku. Ini suku pertama, ini suku kedua. 5b kurang 8 juga, ini suku pertama, ini suku kedua. Kemudian bentuk aljabar yang terdiri dari 1 suku disebut monomial. Itu cuma min 2a 4y pangkat 3. Sedangkan bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku disebut polinomial, ya, atau suku banyak. Kalau lebih dari 3, 1, 2, 3, 4 itu namanya sudah polinomial. Oke. Saya harap kalian paham juga di materi ini. Dan kita lanjut, ya. Kita lanjut di sini. Nah,
dalam Betual Jabar juga dikenal istilah suku sejenis dan tidak sejenis.